Praktek pelatihan kalibrasi buret di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Industri Agro. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mulai dengan praktek pelatihan kalibrasi buret. Persyaratan ruangan atau lingkungan untuk kalibrasi, suhu ruangan sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius dengan perubahan maksimum plus minus 2 derajat Celcius per jam. Kelembapan 40% hingga 60%, perubahan maksimum plus minus 20% per 4 jam. Tekanan maksimum plus minus 10 mm Hg. Persyaratan alat untuk ruangan kalibrasi: termometer akurasi yang memadai, barometer akurasi yang memadai, hygrometer akurasi, dan semua alat-alat ini bergantung pada ketidakpastian pengukuran volume hasil kalibrasi. Akibat kesalahan pengukuran alat di ruangan, kesalahan pengukuran temperatur udara sebesar plus minus 2,5 derajat Celcius dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar plus minus 1/105 dari volume terukur. Kesalahan pengukuran temperatur air sebesar plus minus 0,5 derajat Celcius dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar plus minus 1/104 dari volume terukur. Kesalahan pengukuran kelembaban udara sebesar plus minus 10% dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar plus minus 1/105 dari volume terukur. Kesalahan pengukuran tekanan udara sebesar plus minus 0,8 kPa dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar plus minus 1/105 dari volume terukur. Kalibrasi buret dilakukan dengan cara gravimetri atau cara penimbangan. Cairan yang digunakan dapat berupa air atau merkuri. Penggunaan medium cair ini tergantung dari fasilitas yang tersedia di laboratorium kalibrasi. Sebaiknya menggunakan merkuri jika menginginkan ketelitian toleransi lebih kecil dari plus minus 0,004 ml. Air harus diukur temperatur dan tekanan udara pada saat itu juga, karena berhubungan dengan penetapan daya apung udara pada air dan penggunaan beratnya. Merkuri harus diukur terlebih dahulu temperaturnya, tetapi berat merkuri diabaikan karena berat merkuri bukanlah sebagai deviasi dalam density udara, maka pengaruhnya dapat diabaikan. Kapasitas buret ditentukan oleh berat isi cairan, air atau merkuri yang telah dipindahkan ke dalam wadah tertentu, lalu ditimbang pada temperatur yang disyaratkan. Gunakan tabel yang cocok. Tabel tersebut menginformasikan kolerasi antara temperatur, koefisien pemuaian dari alat gelas, density air atau merkuri, dan tekanan udara. Prosedur kalibrasi. Alat-alat yang diperlukan: buret, timbangan elektronik, termometer resolusi plus minus 0,1 derajat digunakan untuk mengukur air dan merkuri, barometer, corong dan lampu semprot, pipet tetes atau pipet penyedot air, wadah tertentu misal Erlenmeyer gelas, dan kertas saring. Membersihkan peralatan volumetrik. Cairan pembersih yang digunakan: sodium dichromatic sulfuric acid, nitric acid,
forming sulfuric acid, alkohol, dan air. Pemilihan cairan pembersih tergantung pada jenis kotoran, kontaminan, dan bahan yang digunakan. Bersihkan buret sebelum dikalibrasi atau digunakan. Jika buret dalam keadaan bersih, maka permukaan buret dapat basah secara merata. Apabila buret kurang bersih, maka dapat menyebabkan ketidakteraturan kapasitas karena permukaan air yang bersentuhan dengan dinding wadah tidak merata. Setelah proses pembersihan dengan larutan pembersih, cuci buret dengan air keran dan bilas dengan air destilasi. Kemudian dicuci kembali dengan etil alkohol dan keringkan dengan udara bersih pada temperatur ruangan. Pengaturan meniskus, pengaturan meniskus air, pengaturan meniskus merkuri. Untuk peralatan volumetrik yang terbuat dari bahan gelas, meniskus harus diatur sedemikian hingga batas atas garis skala atau garis kapasitas menyentuh permukaan meniskus terendah secara horizontal. Garis batas atas skala terlihat segaris dengan batas bawah meniskus. Untuk dapat melakukan pengaturan meniskus dengan baik, pencahayaan harus diatur sedemikian rupa sehingga meniskus tampak gelap dan kontras dengan latar belakang. Dalam hal ini, bila meniskus dilihat terhadap latar belakang putih dan terlindung dari cahaya yang tidak dikehendaki, hal ini dapat dicapai. Misalnya dengan menempelkan selembar kertas hitam melingkari gelas volumetrik dengan jarak tidak lebih dari 1 mm di bawah garis skala atau garis batas kapasitas. Lebar kertas hitam paling tidak sama dengan diameter gelas volumetrik. Untuk mengatur meniskus, pencahayaan harus diatur. Pelaksanaan kalibrasi, prosedur kalibrasi, prosedur pengisian. Prosedur pengisian buret, tentukan 3 titik skala pengujian buret yang akan dikalibrasi, yaitu 10%, 50%, dan 100% dari kapasitas buret. Misalkan untuk buret dengan kapasitas 25 ml, maka titik pengukurannya adalah titik ke-1 5 ml, titik kedua 15 ml, dan titik ketiga 25 ml. Peralatan volumetrik yang akan dikalibrasi harus dipasang secara vertikal dengan penyangga yang memadai dan diisi air sedikit di atas dalam orde milimeter. Garis skala atau garis batas permukaan air untuk kapasitas volumetrik yang dikalibrasi. Kemudian sisa air yang terdapat pada ujung keluaran peralatan yang dikalibrasi. Peraturan meniskus kemudian dilakukan dengan mengeluarkan air perlahan-lahan dengan sebuah pipa gelas ditempelkan ke ujung keluaran peralatan volumetrik dengan posisi miring. Setelah posisi meniskus tercapai, keluarkan air dari peralatan yang dikalibrasi ke dalam sebuah wadah yang bersih. Proses pemindahan air dari peralatan yang dikalibrasi hendaknya dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan spesifikasi peralatan yang dikalibrasi. Prosedur penimbangan. Penimbangan wadah kosong, lalu catat beratnya. Penimbangan wadah berisi air atau merkuri, lalu catat beratnya. Massa air atau merkuri adalah selisih dari massa wadah berisi air atau merkuri dikurangi massa wadah yang kosong.
Proses penimbangan harus dilakukan dalam waktu yang singkat, repeatability condition, untuk menjamin bahwa massa wadah kosong dan massa wadah yang berisi air atau merkuri diperoleh dalam kondisi penimbangan yang sama. Setelah selesai penimbangan, tuang air dari wadah yang digunakan untuk menimbang ke dalam wadah kosong yang lain atau wadah penampung yang sudah disediakan. Prosedur penimbangan di atas harus diulang sebanyak 5 kali ulangan. Ukur temperatur air di dalam wadah sebelum penimbangan dan di dalam penampung sesudah penimbangan. Ukur dan catat temperatur udara, kelembapan relatif udara, dan tekanan udara ruangan kalibrasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kalibrasi. Praktek kalibrasi buret selesai setelah dilakukan 5 kali prosedur penimbangan. Dengan ini berakhirlah kegiatan praktek kalibrasi buret di Laboratorium Kalibrasi BBIA. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami menyelenggarakan kegiatan praktek kalibrasi buret ini. Terima kasih.